Di video ke-78 ini saya mau berbagi pengalaman sedikit ya, kenapa kalian harus punya penulis andalan kalau mau serius banget di SEO. Nggak apa-apa punya langganan tetap ya di vendor penulis, jasa penulis mana gitu. Tetapi kita juga harus punya penulis yang kita bisa komunikasi secara personal langsung dengan penulisnya. Walaupun kerjanya tetap remote nggak ada masalah. Penulis-penulis andalan ini biasanya saya pakai buat bikin konten pilar, konten yang penuh petunjuk, konten yang dia klasifikasi jenis kontennya tuh yang rich content. Saya pernah bahas di video sebelumnya tentang rich content. Yang ini konten semacam ini nggak bisa dibikin oleh sembarangan penulis, ya kan? Itu alasan saya. Kemudian ini langsung contoh aja. Jadi kalau misalkan kalian nggak butuh website yang perlu konten-konten khusus yang spesifik banget, yang memang harus ya apa ya bahasanya gampangnya keren lah, kontennya harus keren, ya nggak perlu nonton video ini juga nggak apa-apa. Di sini saya pernah bikin pengumuman bahwa saya nyari penulis yang memang benar-benar mumpuni, the best writer that I need gitu kira-kira. Dan memang di sini speknya lumayan ketat ya. Jadi dia harus ngerti LSI, ngerti SEO, mampu menulis dalam jumlah kata yang banyak tapi tetap enak dibaca, nggak berulang-ulang. Kemudian punya kemampuan menulisnya itu yang renyah, jadi nggak kaku banget, tetap bahasanya tuh aktif, hidup gitu ya. Dan bisa memberikan contoh-contoh kasus, studi kasus, ilustrasi. Di sini sebagai konsekuensinya saya juga akan menghargai karya-karya mereka ini ya. Jadi di sini saya mau alokasikan per konten 2.500 kata itu 500.000. Ya ini ada keterangannya semua di sini. Dan pada saat itu alhamdulillah yang join itu yang submit itu banyak banget, dan ada beberapa dari mantan penulis dari media-media besar, bahkan juga ada dari startup, pokoknya startup terkenal deh, saya nggak perlu sebut, kira-kira seperti itu. Jadi di kasus-kasus atau kondisi tertentu saya kadang-kadang ngubungin mereka ini, kan saya yang penting udah dapat nama-namanya, terus saya juga udah baca konten-konten yang pernah mereka buat dan udah publish juga di web saya ini. Jadi someday kalau saya butuh sesuatu saya bisa aja beri mereka, Mas minta tolong dibikinin ini, bisa nggak bikinin konten kayak gini? Oh siap, bisa. Mas tolong dong dibikinin konten tapi yang begini-begini. Jadi kita enak gitu ininya, requestnya tuh enak. Dan ini kan istilahnya saya juga nggak kontrak ya, tetap freelance, tetapi per kontennya saya bayar mahal. Nah ini yang saya maksud sebagai penulis andalan. Jadi someday saya butuh bantuan dari teman-teman penulis khusus ini, ya saya bisa tinggal menghubungi salah satu dari mereka, kira-kira seperti itu. Mungkin itu aja sih ya kalau kalian, dan ini juga bisa untuk berbagai macam jenis konten ya, berbagai macam bahasa juga, bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa, tinggal nanti disesuaikan kebutuhan. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini itu tadi ya, penulis yang kita punya akses langsung ke mereka, jadi kita bisa langsung berkomunikasi secara aktif. Kita untuk revisi konten itu bisa gampang, dan kita ngomongnya di sini bukan hal yang masif ya, bukan produksi konten yang masif banget, bukan, tetapi saya bicaranya itu kualitas. Jadi setiap penulis ini memang outputnya itu yang ditarget adalah kualitas, itu memang benar-benar yang best konten, kira-kira seperti itu. Adapun konten-konten yang sifatnya mungkin pendukung, hanya sekedar biar website kita Google friendly dan sebagainya, itu bisa diserahkan ke penulis yang dikelola oleh jasa penulis, kira-kira seperti itu ya. Apalagi udah sih ya, bayarannya lebih tinggi, bukan konten receh. Itu aja mungkin untuk video kali ini, semoga bisa memberikan pencerahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.